Selamat pagi anak-anak. Baru saja penyanyi kebanggaan Tanah Karo yaitu Lyodra Ginting menelurkan album pertamanya yang bertajuk Lyodra. Salah satu lagu andalan dari album ini adalah Kalau Bosan dengan lirik Kalau bosan jangan menghilang. Lirik tersebut sangat relevan dengan keadaan kalian saat ini. Jadi nakku, kalau kalian bosan itu tidak salah. Yang menjadi salah ketika kalau kalian sedang bosan, kalian tidak mengikuti pembelajaran dan kalian mulai mengerjakan tugas dengan asal-asalan. Jadi kalau kalian bosan, silahkan lakukan hal-hal yang positif. Boleh melihat yang hijau-hijau atau senam terlebih dahulu supaya kembali mengembalikan mood kalian. Jadi nakku, ibu harap kalian tetap mengikuti pelajaran dengan baik. Kali ini kita akan masuk ke pelajaran kita yang berikutnya, yaitu bab kedua, metabolisme. Dan kita khusus akan membicarakan tentang enzim. Nah, bukan hanya itu nakku, minggu lalu kita sudah mengikuti yang namanya ujian harian yang pertama. Dari situ ibu bisa melihat ada nilai yang masih belum bagus, ada nilai yang hampir bagus, dan ada nilai yang sudah bagus. Bagi anak-anak ibu yang nilainya belum bagus, silahkan nakku ubah cara belajarmu supaya kembali nilainya lebih bagus. Dan untuk anak-anak ibu yang nilainya sudah bagus, ibu memberikan apresiasi bagi kalian dengan menampilkan 5 orang dengan nilai tertinggi dari masing-masing kelas. Jadi ibu harap kalian mengikuti video ini. Baiklah anakku, seperti janji ibu dalam video opening tadi, maka pertemuan kali ini akan ibu buka dengan menampilkan 5 orang tertinggi dari masing-masing kelas untuk ujian bulanan pertama biologi kelas 12. Langsung saja, dari kelas 12 IPA 1 yang berhasil mendapat skor tertinggi adalah yang pertama, Andre Gabriel yang mendapat skor 100. Yang kedua, Rosi Fani Deborah yang mendapat skor 95. Yang ketiga, Dea Zenita yang mendapat skor 90. Diikuti oleh Isabella Aritonang yang mendapat skor 90 juga. Yang kelima, Clara Agnatasia yang mendapat nilai 90. Dan yang keenam itu adalah Eni Vidya yang juga mendapat 90. Kenapa 6 orang, Bu? Karena yang mendapat nilai 90 itu ada 3 orang. Jadi ibu tambahkan saja supaya adil, begitu ya. Jadi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman kita yang berasal dari kelas 12 IPA 1 yang sudah memberikan yang terbaik untuk ujian bulanan yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut aku masuk ke dalam kelas 12 IPA 2. Dari kelas 12 IPA 2, siapa saja yang akan mendapat nilai tertinggi? Maka langsung saja kita lihat. Yang pertama itu adalah Elisa Aprilia yang mendapat skor 100. Yang kedua, Tri Anggreni yang juga mendapat skor 100. Yang ketiga, Cynthia Wahyuni yang mendapat skor 95. Diikuti oleh Randa Wiranata yang mendapat skor 95. Dan yang terakhir adalah Sari Gontina yang juga mendapat nilai 95. Kembali lagi nakku, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman kita yang berasal dari kelas 12 IPA 2. Jadi, langsung kita masuk ke kelas yang berikutnya. Kelas yang berikutnya adalah 12 IPA 3. Dari kelas 12 IPA 3, yang berhasil mendapat nilai tertinggi adalah yang pertama, Loisa Bella dengan skor 95. Yang kedua, Romayana yang juga mendapat skor 95. Yang ketiga, Indah Anggreni yang mendapat skor 95. Yang keempat, Rafklin Alginta dengan skor 90. Yang berikutnya, Melisa Selpiani yang mendapat skor 90. Nah, ini adalah teman-teman kita yang mendapat nilai tertinggi dari kelas 12 IPA 3. Kita berikan tepuk tangan yang meriah juga ya. Nah, jadi sekarang masuk kita ke kelas 12 IPA 4. Dari kelas 12 IPA 4 yang mendapat nilai tertinggi adalah yang pertama, Alda Elpina dengan skor 95. Yang kedua, Rani Elsantika dengan skor 95. Yang ketiga, Florencia Octavia yang mendapat skor 90. Yang keempat, Eka Valencia dengan skor 90. Yang kelima, Rona Guslia Saria yang mendapat skor 85. Dan yang terakhir, Angga Raditya yang juga mendapat skor 85. Kembali lagi kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman kita yang berasal dari kelas 12 IPA 4. Jadi nakku, untuk
orang-orang yang hebat ini, Ibu sangat bangga kepada kalian dan silahkan pertahankan prestasi ini. Dan bagi teman-teman yang lain yang belum masuk ke dalam list ini, silahkan aku kembali bersaing lebih tekun belajarnya lagi supaya bulan depan nama kalian berada di posisi seperti ini. Ya, jadi Ibu mohon maaf apabila ada penulisan atau pembacaan nama kalian yang salah ya. Tetap semangat ya anakku supaya minggu depan atau bulan depan kalian juga masih menjadi yang terbaik. Sekarang langsung saja kita masuk ke dalam materi kita. Jadi nakku, kembali lagi kita masuk ke dalam materi kita, tetap di pembelajaran biologi dan tetap bersama Ibu TG. Kali ini kita akan mempelajari tentang metabolisme, tetapi khusus tentang enzim ya. Nah, jadi dalam pertemuan kita kali ini pasti juga kita mempunyai tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa dapat memahami pengertian enzim beserta karakteristiknya dan tetap melakukan pekerjaan dengan terstruktur. Yang kedua itu adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa dapat memahami komponen enzim serta tulus mengerjakan tugas dengan tidak bersungut-sungut. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Sekarang supaya tujuan pembelajarannya bisa tercapai, kita langsung masuk ke dalam materinya. Enzim. Nah, apa itu enzim? Mungkin kalau Ibu tanya enzim, kalian tidak merasa hal yang baru. Kenapa? Karena enzim ini sudah sering diucapkan atau sudah sering dipelajari di dalam biologi. Apalagi waktu kelas 11 kalian itu belajar tentang pencernaan. Nah, kalau kita belajar tentang pencernaan tidak boleh lepas dengan yang namanya enzim. Tetapi di kelas 12 kita mau melihat apa itu enzim, gitu ya. Nah, jadi langsung saja nakku, enzim itu adalah senyawa organik berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam metabolisme tubuh sehingga disebut juga biokatalisator. Itu pengertiannya. Nah, jadi fungsi enzim tadi adalah mengubah substrat menjadi produk. Nah, jadi di mana ada enzim, di situ terjadi proses perubahan substrat menjadi produk. Maksudnya apa, Bu? Jadi perhatikan. Nah, enzim yang sering kita kenal itu adalah enzim amilase yang terdapat di mulut. Fungsinya adalah mengubah amilum menjadi maltosa. Itu fungsi enzim amilase. Nah, tadi udah Ibu bilang kalau enzim fungsinya adalah mengubah substrat menjadi produk. Jadi kalau enzim amilase mengubah amilum menjadi maltosa, maka kalau Ibu tanya, yang mana substratnya? Jawabnya yang mana, nakku? Amilum ya. Nah, sedangkan produknya adalah maltosa. Sekarang Ibu tanya nakku, yang mana enzimnya? Jawabannya apa? Amilase. Nah, kemudian apa substratnya? Jawabannya adalah amilum. Amilum ini akan diubah jadi produk. Apa nama produknya? Jawabannya adalah maltosa. Ya. Tadi amilum adalah substrat, maltosa adalah produk, amilase adalah enzim. Paham? Nah, Ibu harap paham ya. Nah, supaya lebih mengetahui, mari kita lihat komponen enzim. Ternyata nakku, enzim ini terdiri dari yang pertama, itu senyawa protein atau sering pula disebut dengan apoenzim. Nah, komponen enzim bisa dibagi jadi dua. Yang pertama, senyawa protein atau sering disebut dengan apoenzim. Yang kedua, senyawa non-protein atau sering pula disebut dengan kofaktor. Sekarang satu-satu kita lihat. Senyawa protein ini sifatnya termolabil. Apa artinya termolabil? Tidak tahan terhadap panas. Kenapa nakku? Semua protein tidak tahan terhadap panas. Makanya kalau kita mau makan telur setengah matang, kenapa setengah matang? Supaya kadar protein di dalam telurnya tidak rusak. Jadi kalau kita makan telur nakku yang sudah matang, itu sebetulnya yang kita makan tinggal lemaknya. Proteinnya sudah rusak karena protein tidak tahan terhadap panas, ya. Nah, yang kedua, sifat apoenzim ini adalah tidak tahan terhadap panas, sudah dijelaskan tadi. Sekarang kita masuk ke yang kedua, senyawa non-protein atau disebut tadi kofaktor, itu kebalikannya. Kalau tadi apoenzim termolabil, kalau kofaktor itu bersifat termostabil. Apa maksudnya termostabil? Termostabil ini artinya tahan terhadap panas, gitu ya. Nah, kenapa? Karena dia tidak terdiri dari protein, gitu. Nah, yang berikutnya,
ternyata nakku kofaktor atau senyawa non-protein ini tadi ada lagi dua jenisnya. Jadi ingat ya, enzim terdiri dari dua komponen. Yang pertama apoenzim, yang kedua kofaktor. Apoenzim senyawa protein, kofaktor senyawa tidak protein. Dan kofaktor ini ada lagi dua jenisnya nakku. Yang pertama itu koenzim. Kalau koenzim dia tersusun dari bahan organik. Tadi kan kalau kofaktor senyawa non protein. Jadi kalau tidak tersusun oleh protein, tersusun dari apa? Kan gitu nakku. Nah, kalau dia tersusun dari bahan organik maka namanya koenzim. Contohnya itu adalah vitamin. Kalau dia tersusun dari bahan non-organik itu disebut dengan gugus prostetik yang contohnya adalah unsur ferrum besi atau magnesium Mg. Bisa? Nah, Ibu harap bisa ya. Komponen enzim ada dua. Yang pertama apoenzim, yang kedua kofaktor. Kofaktor itu ada dua lagi. Yang pertama koenzim, yang kedua gugus prostetik. Bisa nakku? Nah, itu komponen enzim. Sekarang masuk kita yang berikutnya. Ciri-ciri enzim. Artinya, enzim itu seperti apa sih gitu ya? Nah, kita lihat satu-satu. Yang pertama, ciri-ciri enzim. Semua enzim itu kebanyakan penyusun utamanya adalah senyawa protein. Itu ciri pertamanya. Ciri yang kedua bersifat biokatalisator. Apa artinya biokatalisator? Artinya mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Itulah enzim. Tadi kan enzim amilase mengubah amilum menjadi maltosa ya. Nah, jadi yang berubah itu si amilumnya. Enzimnya si amilase tadi tidak berubah, maka disebut dengan biokatalisator, mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Ciri yang ketiga dia bersifat spesifik. Apa itu spesifik, Bu? Artinya satu enzim hanya mengubah satu substrat. Kalau dia enzim amilase, fungsinya hanya mengubah enzim amilum. Kalau dia enzim amilase, fungsinya hanya mengubah amilum. Jadi kalau masuk protein ke mulut kita nakku, jumpa dia dengan enzim amilase, maka enzim amilase tidak bekerja karena dia hanya bisa mengubah amilum. Amilum itu apa? Gula ya. Kalau kita makan yang manis-manis itu karbohidrat atau sering pula disebut dengan amilum. Bisa ya? Itu spesifik. Satu enzim hanya berfungsi untuk satu substrat. Yang berikutnya bersifat bolak-balik. Maksudnya bersifat bolak-balik itu bagaimana? Dapat digunakan berulang-ulang dan dapat merubah substrat menjadi produk dan sebaliknya. Artinya kalau hari ini ibu makan nasi, maka enzim amilase di mulut ibu akan mengubah amilumnya. Besoknya ibu akan makan nasi juga, tetap yang mengubah nasi yang ibu makan itu tetap enzim amilase. Begitu nakku. Makanya dia disebut dengan bersifat bolak-balik. Dan yang berikutnya mempercepat reaksi mempercepat reaksi tapi menurunkan energi aktivasi. Jadi sebetulnya metabolisme tubuh kita ini bisa berlangsung membutuhkan energi aktivasi namanya ya. Nah, tapi kalau di situ enzim, maka energi aktivasi akan menurun. Demikian sebaliknya. Nah, maka antara enzim dan energi aktivasi itu berlawanan. Kalau enzimnya tinggi, energi aktivasinya rendah. Demikian sebaliknya, kalau energi aktivasinya tinggi, maka enzimnya akan rendah. Jadi kesimpulannya, antara enzim dan energi aktivasi itu adalah timbal balik atau berlawanan ya. Yang berikutnya ciri-ciri enzim tidak tahan terhadap panas. Alasannya tadi sudah Ibu bilang, karena enzim itu penyusunnya yang paling banyak adalah protein. Ini adalah ciri-ciri enzim. Sekarang masuk kita yang berikutnya, cara kerja enzim. Ternyata cara kerja enzim ada dibagi menjadi dua. Yang pertama itu model kunci dan gembok, atau bahasa Inggrisnya lock and key nanti ya. Kemudian yang kedua itu model kecocokan terinduksi. Nah, apa perbedaan antara kedua model ini? Mari kita lihat. Kalau model kunci dan gembok itu artinya enzim dan substrat bentuknya setangkup atau cocok. Jadi bentuk enzim dan substratnya, apa tadi substrat nakku? Substrat itu adalah bahan yang mau diubah. Ya, kalau tadi enzim amilase mengubah amilum, maka amilumlah substratnya. Kalau enzim pepsin mengubah protein menjadi peptod, maka substratnya adalah protein. Enzim lipase mengubah lemak, maka substratnya adalah lemak. Bisa ya? Nah,
Jadi kalau model kunci dan gembok artinya adalah enzim dan substrat bentuknya setangkup atau cocok. Setangkup bentuknya itu bukan sama persis ya. Itu namanya cocok, kayak kunci dan gembok. Nah, bentuk kunci dan gembok kan tidak sama ya. Tapi kalau disatukan dia saling menutupi, begitu maksudnya. Nah, sedangkan model kecocokan terinduksi itu adalah enzim dan substrat tidak setangkup, artinya bentuknya tidak cocok. Tetapi supaya enzim bisa mengubah substrat, enzim menyesuaikan sisi aktif dengan bentuk substrat. Nah, jadi enzim yang merubah bentuknya supaya dia bisa bergabung dengan substrat gitu, ya. Kalau tadi model kunci dan gembok itu tidak perlu ada yang berubah karena dia sudah cocok. Kalau model kecocokan terinduksi itu harus ada yang berubah. Siapa yang berubah? Enzim. Menyesuaikan bentuknya dengan substrat supaya mereka bisa bergabung. Nah, inilah contohnya nak ya. Contoh teori kunci gembok dan teori kecocokan terinduksi. Kita lihat kalau teori kunci gembok disatukan langsung setangkup saling menutupi. Kalau teori kecocokan terinduksi yang awalnya tadi enzim itu berbentuk huruf E, harus berubah si enzim itu jadi bentuknya jadi C gitu. Bisa ya? Ada yang berubah. Itu adalah cara kerja enzim. Jadi langsung saja kita masuk yang berikutnya, itu adalah jenis-jenis enzim. Jenis enzim ada dua. Yang pertama enzim intraseluler. Apa artinya enzim intraseluler? Enzim intraseluler adalah enzim yang dibentuk di dalam sel, makanya namanya intra. Contoh itu adalah enzim katalase yang dihasilkan di hati. Nah, fungsi dari enzim katalase ini mengubah H2O2 menjadi H2O tambah O2. Itu nanti ya, disitu tinggal duanya itu nakku. Nah, kemudian enzim ekstraseluler itu adalah enzim yang dihasilkan di luar sel. Contohnya adalah enzim pepsin yang ada di lambung. Nah, fungsinya mengubah protein dan pepton. Ibu ulangi, jenis enzim berdasarkan tempat dihasilkannya bisa dibagi jadi dua. Yang pertama enzim intraseluler yang dihasilkan di dalam sel, contohnya enzim katalase. Yang kedua enzim ekstraseluler yang dihasilkan di luar sel, yang contohnya adalah enzim pepsin. Enzim pepsin dihasilkan di lambung, enzim katalase dihasilkan di dalam sel hati. Gitu. Itu jenisnya. Kemudian masuk kita yang terakhir nakku. Yang terakhir itu adalah faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama itu adalah suhu. Suhu untuk enzim bekerja dengan normal itu antara 30 sampai 40 derajat Celcius. Nah, jadi itulah rentang suhu bagi enzim untuk bekerja dengan baik. Jadi kalau suhu optimumnya atau suhu yang paling tepat enzim untuk bekerja itu 35 derajat. Jadi kalau pada suhu 35 derajat itu enzim paling suka gitu. Sedangkan suhu maksimum artinya suhu paling tinggi itu adalah 40 derajat. Di atas suhu 40 derajat itu akan mengalami denaturasi atau kerusakan pada enzim. Nah, kemudian yang terakhir itu ada suhu minimum. Suhu minimum artinya suhu paling rendah enzim untuk bekerja. Itu adalah 30 derajat. Jadi di bawah 30 derajat maka dia akan diam. Tidak rusak anakku ya, dia diam. Contohnya kalau kita masukkan apel ke dalam freezer, maka 1 minggu kemudian kita ambil, dia tidak busuk. Tapi kalau kita diamkan di udara terbuka selama 1 minggu, dia akan menjadi busuk. Kenapa? Karena enzim itu akan bekerja kembali. Jadi, ibu ulangi, suhunya tadi antara 30 sampai 40. Di bawah 30 dia akan diam. Kalau 30 itu masih bisa bekerja. Kalau 35 suhu optimumnya atau suhu yang paling disukai enzim bekerja. Kemudian 40 ke atas itu adalah suhu tidak bisa lagi enzim bekerja karena sudah mengalami denaturasi atau kerusakan pada enzim. Nah, itulah faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang pertama, suhu ya. Kemudian yang kedua nakku, pH atau derajat keasaman. Kalau pH itu beda enzim, beda pH-nya. Kenapa? Karena contoh enzim amilase. Enzim amilase akan bekerja dengan baik kalau dia berada pada pH 7,5 atau ini dalam golongan basa. Sedangkan enzim pepsin yang terdapat di lambung itu akan bekerja dengan baik apabila dia berada di pH 2 atau dalam keadaan asam.
Jadi tidak bisa kita bilang pH enzim yang bagus itu adalah sekian. Nggak bisa, karena beda enzimnya, beda pH-nya. Kemudian yang ketiga, aktivator. Apa itu aktivator? Aktivator adalah senyawa yang mempercepat laju enzim. Nah, contohnya itu nakku vitamin. Makanya kalau metabolisme tubuh kita agak lamban, maka sering kita diberikan suplemen atau vitamin supaya metabolisme tubuh kita akan bekerja lebih baik juga ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, itu inhibitor. Ini kebalikan dari aktivator. Kalau aktivator yang merangsang kerja enzim, kalau inhibitor itu adalah senyawa yang menghambat kerja enzim. Inhibitor ini ada dua nakku. Yang pertama inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif itu adalah substrat dan inhibitor bersaing untuk bergabung dengan sisi aktif enzim. Tadi kan aturannya enzim berhubungan dengan substrat, tapi muncul inhibitor nakku. Nah, jadi kalau dia inhibitor kompetitif, antara penghalang atau bahasa kerennya sekarang pelakor ini ya, antara penghalang dengan si substratnya bersaing, berlomba untuk berikatan dengan enzim. Jadi kemungkinannya masih 50%. Kalau substrat bergabung dengan enzim berarti inhibitornya menderita. Kalau inhibitor bergabung dengan enzim berarti substratnya yang kehilangan enzim gitu. Nah, yang kedua inhibitor non-kompetitif itu adalah substrat tidak bisa bergabung dengan sisi aktif enzim karena sudah diubah oleh inhibitor. Ini yang lebih parah. Sebelum substrat bergabung dengan enzim, masuk inhibitornya nakku. Setelah inhibitor masuk kepada enzim, maka enzim diubah supaya tidak bisa lagi bergabung dengan substrat. Ini maksudnya. Jadi kalau ditanya mana lebih berbahaya, inhibitor kompetitif atau non-kompetitif, jawabannya adalah non-kompetitif. Itu yang keempat. Yang berikutnya adalah konsentrasi substrat. Ini yang mempengaruhi kerja enzim ya. Kemudian yang terakhir adalah konsentrasi enzim. Itulah keenam hal yang merupakan penghambat kerjanya enzim. Jadi ketika kita sudah mempelajari ini berarti sudah habislah materi kita tentang enzim. Jadi nakku, ibu harap kalau misalnya belum paham sekali, silahkan diulang lagi videonya kedua kali. Dan kalau masih belum paham, silahkan baca modul yang ibu berikan juga. Dan ingat, pindahkan ini ke buku catatanmu, karena setiap minggu ibu akan menagih buku catatan kalian. Itu bukan untuk ibu nakku, itu untuk kegunaan di masa depanmu nanti. Mana tahu nanti kalian mau kuliah. Nah, itu diperlukan di situ ya. Nah, kemudian kerjakan tugasnya dengan baik, dikumpul sebisa mungkin tepat waktu, jangan menunda-nunda pekerjaan. Oke? Tetap semangat dan salam SFD.